Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video kali ini melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu pengecekan pompa bekas gitu. Nah, kemarin kalian yang belum lihat silahkan lihat dulu, karena di video ini kita akan lompat langsung, kita ingin menguji apakah pompa ini bisa memompakan air atau tidak. Nah, seperti kemarin saya bilang ya, kawan-kawan, akibat di sini nih kehilangan air charger ya. Di sini air chargernya nggak ada. Mungkin pemiliknya nggak paham ya, sehingga air chargernya dibuang, terus ini dilangsungkan ke sini. Nah, sebetulnya ketika saya melihat ini, saya langsung tahu ini pompa pasti ada masalah ya. Jadi gini kawan-kawan ya, cara kerja pompa ini ya, mesti kita pahami dulu. Cara kerjanya adalah ini, air dihisap dari pipa ini ya. Terus di dalam itu kawan-kawan, ini dilanjutkan dengan pipa lagi ya. Pipanya itu sampai ke sini. Jadi ini adalah pipa hisap ya. Dia langsung dari sini ke sini. Jadi pipanya ini ada di dalam tabung putih ini. Nah, elbow ke atas. Nah, dari sini ya, dia dipompakan oleh impeller ke discharge ya, ke arah sini. Nah, dari sini dia baru dipompakan ke bawah. Nah, baru dia ditampung ke seluruh tangki ini ya, kawan-kawan. Nah, tentu saja setelah tangki ini menampung air, lalu air akan keluar ke sini karena dia akan dipompa terus-menerus seperti itu. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, bahwa di jalur ini, di jalur hisap ini ada selang kecil ini ya. Seharusnya dia ini digunakan untuk menghisap udara sedikit dari air charger ketika dia start. Namun karena gak ada air charger di sini, maka dia jadinya menghisap dari tangki. Nah, perhatikan ya. Tadi kan hisap di sini ya kawan-kawan, kemudian dipompakan ke tangki. Nah, perhatikan kalau ini selang ini ngambil dari tangki, artinya apa? Dari hisapan sini dia dipompakan ke tangki, lalu dia dihisap lagi ke sini. Pada akhirnya pompa ini nggak akan mati-mati, dia akan jalan terus-menerus, hanya muter-muter aja ya. Dihisap di sini, dipompa ke tangki, dihisap sini, pompa ke tangki, seperti itu. Nah, makanya daripada nggak berhasil ya, maka ini selang ini saya akan lepas dulu, saya akan menggantikannya dengan tutup atau klep ya kawan-kawan. Saya udah siapkan klepnya seperti ini, saya tadi udah beli, nanti saya akan pasangkan di sini. Namun tadi ketika saya coba membuka ini ya kawan-kawan, ini udah saya kendorin ya. Ketika saya buka ini, ternyata nepel di sini karena dia terbuat dari plastik, dia udah mulai aus ya. Karena kemakan dari karat ini, sehingga karat ini harus saya tap ulang. Saya bikin drat ya. Jadi di sini saya memiliki tap ya untuk membentuk drat ini kembali, sehingga nanti klep ini bisa dipasang. Jadi kita akan membuat drat dulu. Nah, kan perhatikan ya bahwa ini kan nepelnya nepel dari plastik ya, kawan. Sehingga dia nggak bisa nahan pengkaratan di sini. Akhirnya dia agak-agak aus gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini karat ini mendesak, terus makin mengecil ke dalam, sehingga ketika tadi saya mau pasangkan keran ini nggak mau masuk ya, karena terjadi pengkaratan yang banyak. Maka kita akan membentuk kembali drat ini ya, agar bisa dimasuki oleh klep atau keran tadi. Nah, cara membuat drat itu nggak boleh langsung dipasangkan ya, kan? Masuk sedikit, balikin lagi, masuk lagi, balikin lagi, seperti ini. Oke, selesai di tap, kita akan coba apakah udah bisa dimasukin klep atau keran ini. Ya, udah bisa ya kawan-kawan. Ini ukurannya adalah 1/4 NPT ya. Oke, sekarang giliran yang bagian sini ya. Mungkin saya harus memakai tang ya. Oke, kita coba masukkan. Ternyata agak susah juga ya.
Jadi perlu kita perbaiki dratnya ya, karena ini mungkin udah agak karatan. Pakai tab. Oh ya kawan-kawan, kalau ngetap ya, belajar ngetap, ini tab ini sebaiknya sih pakai handle-nya yang benar ya. Cuman ini saya kurang, ini pinjaman juga ya, jadi saya nggak pinjam sama handle-nya. Jadi hati-hati aja ya, mutarnya pelan-pelan, harus pas di dratnya ya kawan-kawan. Kalau enggak kalian malah merusak dratnya. Ini masih ringan. Jadi perhatikan ya, kalau bikin drat ini, kalau untuk perpipaan itu kalian harus memilih NPT atau BSP. Ini kebetulan saya punyanya NPT, jadi saya cobakan, rupanya ya lumayan cocok sih. Oke, udah selesai di tab, kita coba pasang kerannya atau klepnya. Nah ternyata bisa ya. Jadi ini sementara saya belum punya air charger, sementara saya akan tutup pakai ini ya kawan. Nah ini akibatnya apa kalau saya tutup pakai ini? Yang penting sekarang tidak terjadi sirkulasi pendek ya, short circuit ya, antara discharge ke suction. Jadi keduanya akan saya tutup, tidak ada akses lagi antara suction dan discharge. Nah habis ini kita akan mencobanya. Tentu saja sekarang akan saya copot kembali, lalu saya pasangkan seal tape ya. Baik, di sini dua lubang sudah saya tutup dengan klep ya. Ini klep ini juga ya, karena nanti saya bisa dipakai ini untuk menjelaskan ya fungsi dari air charger. Jadi nanti aja lah kita bahas ya. Yang jelas sekarang saya harus mancing lewat sini sambil ember ini saya isi ya. Ini mancingnya akan lama karena dia juga harus mengisi tangki di bawah ini sampai selevel ya kira-kira segini ya, baru dia air akan naik ke sini. Oke, ini udah benar-benar penuh ya kawan-kawan. Jadi ini agak lama tadi, memang seperti saya perkirakan akan ngisi tabung bawah dulu, terus gelembung-gelembungnya keluar ya, jadi agak susahnya seperti itu. Oke, ini saya isikan lagi aja ke sini airnya. Saya tutup. Oke, sekarang kita akan nyalakan pompanya ya. Oke, ini sekarang proses mancing ya kawan-kawan. Karena sini masih kosong, maka dia akan pengisian dulu. Sebetulnya ini paling bagus sih kalau bisa dipasang pressure gauge ya kawan-kawan. Di tangki ini nggak ada pressure gauge atau alat ukur tekanan. Oke, ini udah mati, artinya apa? Artinya air sudah terhisap, lalu udah ngisi tangki ini ya. Baik, jadi bagaimana prosesnya pompa bisa otomatis nyala dan otomatis mati adalah ketika kita tutup di sini ya kawan-kawan. Pompa tadi kan sempat jalan beberapa detik. Ketika dia jalan beberapa detik, tangki di sini itu mulai terisi air, ya, sehingga ketika levelnya mulai naik, maka udara di sini terdesak sehingga tekanannya naik, lalu dia ya mendorong pressure switch ini sehingga listriknya terputus, tas seperti itu. Ketika di sini saya buka, perhatikan. Nah, ketika ini tadi saya buka, ya. Udara di sini levelnya turun lagi karena apa? Airnya keluar sehingga tekanan udara berkurang. Lalu tadi yang kabelnya terputus, ya, karena udaranya makin turun tekanannya, akhirnya dia nyambung kembali, tek, seperti itu. Akhirnya pompa nyala dan kembali ketika ini saya tutup, tekanan naik lagi lalu terputus, tek, seperti itu ya kawan-kawan. Nah di sini saya coba ya, kalau kita buka kecil apa yang terjadi? Perhatikan. Nah ini yang terjadi ya kawan-kawan. Ini karena tangki ini besar, maka dia cetak-cetaknya lambat. Jadi apa yang terjadi sekarang? Perhatikan ya. Nah kalau lagi nyala, airnya naik ke sini. Nah sekarang karena pompa mati, dia turun kembali. Ketika turun sampai sini, pompa akan nyala lagi gitu kan. Perhatikan. Nah begitu nyala, air terisi, dia mati lagi. Lalu
air akan turun pelan-pelan seperti ini. Prosesnya seperti itu, kawan-kawan. Nah, ini saya gambarkan aja ya. Nah, seperti ini level air di dalam tangki ini. Baik, seperti itu. Nah, sekarang coba ya. Sekarang ya, ini bisa terjadi karena ada udara di dalam tangki ini. Nah, inilah gunanya tangki yang berisi udara ya kawan. Sekarang perhatikan apa yang terjadi kalau udara ini saya buang ya. Saya kebetulan punya klep di sini sehingga saya biasa eksperimen ya. Saya akan membuang tangki di sini ya. Saya akan membuang udara di sini ya kawan. Tunggu sampai air keluar di sini ya. Nah, ini sudah keluar air. Perhatikan sekali lagi. Saya akan habiskan dulu udara yang ada di dalam sini. Baik, perhatikan ya kawan-kawan. Sekarang udara sudah saya keluarkan semua dari sistem ini ya. Karena kalau kita buka tadinya kan keluar udara ya. Sekarang hanya air yang keluar. Sekarang perhatikan apa yang terjadi kalau saya buka kecil. Nah, seperti itu. Jadi terjadi cetak-cetok cepat ya. Jadi apa kesimpulannya? Jadi ini tadi ya kawan-kawan, kalau ini masih terisi penuh udara, maka level air ini bisa main ya, naik turun seperti yang saya gambarkan pakai tangan tadi. Tapi ketika level udara sudah kita habiskan ya, udara kita habiskan di sini, air sudah penuh di sini, sehingga level air nggak bisa main lagi ya, air sudah full di sini. Nah, itulah gunanya air charger ya di sini kawan-kawan. Nah, karena di sini nggak punya air charger, makanya dia akan cetak-cetok seperti ini gitu ya. Loh Pak, ini tadi kan karena Bapak buang seperti ini. Ya kawan-kawan, kalaupun ini nggak saya buang ya, pompa ini tiap hari kan nyala ya. Ketika dia nyala, maka udara yang ada di dalam sini itu akan terikut ya, karena dia nggak ada sekatnya kawan-kawan. Beda sama pompa yang memiliki tangki merah, itu kan ada sekatnya berupa kayak ban dalam gitu ya, ada balonnya di dalam. Kalau ini nggak ada balonnya, sehingga kalau nggak ada air charger, udara lama-kelamaan akan habis, lalu pompa mengalami cetak-cetok seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, sekarang untuk emergency, bagaimana sih cara mengisi udara kembali ke sini ya tanpa air charger? Nah, ini gunanya kawan-kawan ya. Coba ya, kita akan nyalakan pompa sedikit lagi, kecil sehingga cetak-cetok. Nah, perhatikan sekarang saya akan buka kecil di sini. Nah, tujuan saya adalah mengisi udara ke dalam sana ya. Perhatikan nanti apakah cetak-cetoknya akan makin jarang. Nah, perhatikan ya.
akhirnya cetak-cetaknya menjadi lebih lambat. Karena apa? Ketika saya buka ini, nah ketika saya buka seperti ini, saya memasukkan udara ke sini ya, sehingga udara terkumpul di dalam sini kawan-kawan. Oke, saya matikan dulu. Jadi apa yang saya lakukan barusan itu saya memasukkan udara, membocorkan udara ya, sehingga udara terhisap gitu, terus dia masuk dan tinggal di sini. Udara itu seringkali dia nggak ikut keluar ke sana, karena apa? Dia lebih ringan daripada air. Tapi sekali-sekali, sedikit-sedikit dia akan terikut juga oleh air ya. Nah, makanya itulah gunanya air charger ya kawan-kawan. Ketika udara sedikit-sedikit terikut keluar oleh air, maka air charger ini fungsinya seperti saya tadi, bukakan sekali-sekali gitu ya. Dan bukanya itu hanya ketika waktu start aja kawan-kawan. Nah, baik kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan simulasi saya barusan ini bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan apa gunanya air charger. Jadi kalau ini tadi ya, karena kita nggak punya air charger, maka saya melakukannya secara manual seperti itu. Nah, sekali-sekali saya kesemprot, akhirnya baju saya basah semua. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kesimpulannya pompa ini bisa berjalan dengan baik. Namun tadi saya lihat sih ada kebocoran di sini ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini basah ya. Dia sekali-sekali keluar air dari sini. Ini netes masih ya. Makanya saya tadi agak heran ya ketika saya membersihkan pompa ini tadi sempat saya cuci, kenapa ini banyak kemerahan atau kecoklatan di sini? Ternyata bekas lelehan air yang bocor di sini. Nah, ini bocornya di mana sih? Ini bocornya di sini kan, perhatikan ya. Nah, antara bodi pompa dan motor atau dinamo ya, di celah ini ya kawan, ya, tepatnya di bodi pompanya itu ada namanya seal atau penyekat ya. Nah, seal ini kalau dia bocor, maka dia keluar airnya lewat tengah-tengah ini lalu netes ya. Nah, itulah kenapa motor dan pompa ini nggak boleh terlalu rapat ya kawan. Dia harus ada celahnya, sehingga kalau air bocor dia nggak masuk ke ruangan dinamo atau motor, sehingga dia akan jatuh ke gang sini ya, di celah ini. Nah, seperti itu. Tapi secara umum ya pompa ini masih bisa berfungsi, meskipun tadi nggak bisa ngisi udara sendiri, kemudian ada kebocoran di sini, kemudian mungkin pendinginan nggak optimal karena kipasnya ini nggak ada tutupnya ya. Itu aja sih. Jadi gitu ya kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bisa kawan-kawan ambil pelajaran ya, bisa bermanfaat, mana tahu mengalami masalah-masalah yang kurang lebih seperti ini tadi. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.